Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Renungan kita terdapat dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai yang ke-58 dengan tema Allah sumber kemenanganku. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Kisah Daud dan Goliat menjadi satu sejarah yang menyatakan kebesaran Tuhan atas hidup orang-orang yang mengandalkan Dia. Bagaimana tidak? Daud hanya berniat datang ke medan perang atas perintah ayahnya untuk mengantarkan perbekalan berupa gandum dan roti. Ayahnya juga berpesan untuk melihat kondisi kakak-kakaknya yang ikut berperang seperti Eliab, Abinadab dan Shima. Sebagai anak paling kecil, tidak mungkin ia menolak perintah ayahnya. Ia pergi ke perkemahan orang-orang Israel untuk mengantarkan gandum dan roti. Di sisi lain ada seorang tentara Filistin yang gagah dengan tinggi hampir 3 meter. Perlengkapan perang lengkap dengan baju zirah, tombak dan pedang. Dan ia menantang para prajurit Israel untuk 1 lawan 1. Syarat yang ditawarkan adalah jika salah satu dari mereka kalah, maka harus tunduk kepada yang menang. Masalahnya adalah Raja Saul dan para prajurit sudah ketakutan melihat perawakan dari Goliat dengan tubuh tinggi dan gagah, punya pengalaman perang. Mereka pastinya tidak mau mati dengan konyol karena mengambil keputusan yang gegabah untuk duel dengan Goliat. Raja Saul dan para prajurit mendengar setiap hinaan yang dilontarkan oleh orang-orang Filistin, tetapi mereka juga tidak tahu harus berbuat apa. Ketika Daud sampai di medan perang, ia mendengar hinaan para prajurit dari Filistin. Mendengar hinaan tersebut, Daud merasa tidak terima karena Daud sadar bahwa Allah ada di pihak mereka, sehingga mereka tidak perlu gentar. Tidak sampai di situ. Ketika Daud menawarkan diri untuk maju, kakak-kakaknya marah dan menegur dia. Mereka berpikir bahwa adik bungsu mereka hanya bermain. Tapi Daud dengan serius mau melawan Goliat. Ketika Raja Saul melihat tekad Daud, ia meyakinkan diri dan memberikan baju perangnya untuk digunakan Daud. Tetapi setelah digunakan Daud merasa tidak nyaman dan melepaskannya. Daud maju dengan membawa umban dan beberapa batu yang dijadikan senjata olehnya. Melihat hal itu, Goliat tertawa dan mengejek kehadiran Daud yang ada di hadapannya. Perkelahian mereka pun tidak terelakkan. Daud dengan umban dan batu sebagai senjata mengalahkan Goliat dengan perlengkapan perang yang datang dengan niat membunuh dan mengalahkan orang Israel. Dengan keyakinan teguh Daud kepada Tuhan, ia berhasil membunuh Goliat di depan mata para prajurit Israel dan Filistin. Sesuatu yang mustahil terjadi mungkin dengan keyakinan kepada Allah yang hidup. Mengalahkan Goliat dengan umban dan batu sepertinya tidak mungkin. Tetapi keyakinan Daud kepada Allah yang menjadi kunci bahwa Allah ada di pihak mereka. Tidak hanya sampai di situ, hal itu juga memperlihatkan kepada orang-orang Filistin ada Allah di pihak orang Israel yang memberikan kemenangan kepada mereka dan memperlihatkan kepada orang-orang Israel bahwa mereka tidak sendiri. Allah ada bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, seberapa sering kita lebih fokus kepada masalah yang kita hadapi dibandingkan kita datang di hadapan Allah dan merendahkan diri, mengakui kedaulatan Allah atas hidup kita. Seringkali kita hanya mengambil bagian untuk menyelesaikan yang mengakibatkan kelelahan dan keputusasaan karena memang kita tidak mampu. Kadang kita terlalu sombong mengandalkan kekuatan kita, padahal kita sadar kita tidak mampu sendiri. Belajar dari kisah Daud, ia tahu kepada Allah yang hidup, sumber hidup itu sendiri adalah sumber kemenangan bagi kita orang percaya. Allah dapat diandalkan, berserah dan percaya kepadanya. Ia akan memberikan kemenangan itu kepada setiap kita. Demikian renungan saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.